Ya mungkin aja waktu lo ngomong sama Tristan, dia lagi nggak fokus kali bahas soal pertunangan. Mungkin pikiran dia juga bercabang karena kan dia ngurusin kerjaan. Mana juga di kantor itu dia lagi ada project bareng sama Maura. Jadi gue yakin banget kalau project bareng Maura. Tristan kenapa sampai sekarang belum kabarin gue ya? Kalau misalnya dia ada satu project sama Maura. Ya, apa gue tanya Tristan aja kali ya langsung? Mungkin dia belum sempat cerita ke gue. Ya, mungkin juga dia masih shock gara-gara semalam gue ngomongin tunangan. Gue gak tahu deh yang mana yang bener. Saya sudah bilang sama Om Raymond kalau Tristan gak siap tunangan sama kamu. Seperti yang saya lihat dan saya dengar sendiri dari Tristan. Ki, lo bisa gak sih sekali aja jangan ikut campur urusan gue? So annoying. Jangan pikir lo kayak gini bakal dapet perhatian dari gue, ngerti gak? Saya ngelakuin semua ini biar kamu gak nyesel. Karena kamu udah salah ngambil keputusan. My life, my choice, even my mistake is not your business, ngerti? Kayaknya perjuangannya Boski belum kelar nih. Semangat. Nyebelin. Bagus ya bajunya, Bu. Kayaknya saya cocok kalau pakai jas itu, Bu. Pasti ongkos pembuatannya mahal ya, Bu ya? Ya iyalah, Lim. Ini harga satu baju ini lebih mahal daripada gaji kamu sebulan. Udah selesai semua ya? Ini total biayanya berapa? Untuk gaun wanitanya saja 65 juta dan untuk setelan prianya 45 juta. Totalnya jadi 110 juta. Itu pun sudah kami beri diskon, Bu. Karena WO Pak Adrian rekanan dengan butik kami sejak lama. WO itu sudah saya beli, Mbak. Coba kamu inget-inget ya nama saya. Salma Mariana. Baik, Bu. Akan kami ingat. Rencananya kapan klien mau fitting baju ya, Bu? Nanti saya atur schedule-nya dulu sama mereka ya. Baik, Bu. Kalau begitu saya permisi ya, Bu. Oke. Aku bisa bayangkan Putri pasti cantik banget pakai gaun itu. Warna gaunnya cocok sekali sama warna kulitnya. Tapi aku nggak mau acara pertunangan itu sukses. Jadi aku harus bikin acaranya jadi berantakan dan jelek supaya Nawang malu dan hancur. Putri sama Pangeran akan fitting baju itu. Tapi pasti hari H, aku akan kasih mereka baju yang rombeng. Iya Bu Nawang, tadi saya baru aja mau hubungin Bu Nawang untuk ngomongin soal fitting baju anak-anak. Bu Nawang udah hubungin saya duluan. Saya tadi udah ke butik, baju mereka udah siap sekitar 80% lah. Oh gitu. Ya kalau gitu nanti saya tanya Putri sama Pangeran ya, mereka bisa fittingnya kapan. Tapi yang jelas saya sih udah penasaran pengen lihat bajunya Bu Salma. Iya, tapi Bu Nawang tadi nelpon. Ada perlu sama saya, ada yang mau diomongin? Gini Bu Salma, jadi sebenarnya anak saya yang satu rencananya juga mau ikut tunangan. Dan harinya sama harinya Putri. Apa? Tunggu sebentar. Kamu apa-apaan sih? Pakai ngerem mendadak segala? Kejedot kan kepala saya? Maaf, Bu. Aku pikir tadi Ibu bilang tunggu karena itu aku ngerem mendadak, Bu. Ah, kamu emang nyetir nggak pernah bener deh. Lim, bukannya Bu Salma itu asistennya namanya Tommy ya? Emang dia sama siapa ya? Halo Bu Salma?
Ya ampun, aku lupa kalau aku masih on the phone sama Nawang. Barusan dia denger dong aku manggil Lamlim. Tulis. Ibu baik-baik aja kan? Iya Bu Nawang. Maaf ya Bu Nawang jadi denger saya marah-marah sama asisten saya. Dia nyetirnya nggak bener soalnya Bu. Maaf, asistennya ganti ya Bu ya? Udah bukan Pak Tommy. Soalnya kan tadi saya denger Ibu tuh manggilnya apa sih? Lim kalau nggak salah ya? Enggak. Kalau saya lagi marah emang saya suka panggil nama belakang dia. Nama belakang dia tuh Tommy Lim. Jadi saya suka panggil Lim. Gitu Bu. Oh gitu, iya. Oh ya, tadi kita sampai mana ya Bu Nawang? Jadi rencananya anak ibu yang satu lagi mau tunangan juga barengan Pangeran sama Putri. Iya Bu Salma. Oke. Kenapa juga sih Mel pakai mau ikut-ikutan tunangan juga? Jadi makin nambah kerjaan saya kan? Terus jadi makin susah dia buat ngancurin acara pertunangan itu. Suster Nisa? Iya Mbak. Ada apa ya? Suster Nisa minta kami berdua datang ke sini. Apa ada yang mau ditunjukin ke saya? Dari kemarin, sejak Mbak datang ke rumah saya kepikiran terus. Apalagi saya mengingat tangisan Mbak. Jadi, saya berusaha untuk mencari berkas-berkas di rumah sakit ini. Jalan dengan baik. Jadi, mereka mengizinkan saya untuk mencari berkas-berkas itu. Jadi gimana, Sus? Suster udah nemuin berkas kelahiran saya. Kalau belum nggak apa-apa, nanti saya bisa bantuin cari kok. Rasanya saya tidak perlu untuk mencari berkas-berkas itu lagi. Tangisan bayi 23 tahun yang lalu itu ternyata kamu. Dan sekarang saya sudah ingat semuanya. Malam itu hujan sangat deras sekali. Di saat saya malam itu jaga, saya melihat seorang bapak menangis di ruang bersalin itu. Bapak itu begitu sedih dan hatinya hancur karena bayi yang baru saja dilahirkan istrinya ternyata meninggal sementara. Istrinya masih tidak sadarkan diri. Terlihat jelas kalau bapak itu sangat mencintai istrinya. Karena bapak itu langsung minta tim dokter dan suster yang menangani persalinan istrinya untuk tidak memberitahukan berita duka itu. Karena bapak itu tidak mau istrinya tergoncang. Karena bayi yang begitu ditunggu-tunggu kehadirannya ternyata sudah meninggal. Suster, biar saya yang gendong, boleh? Sebentar ya. Hanya bapak itu yang mampu menenangkan bayi yang terus-terusan menangis sejak ditinggalkan begitu saja oleh ibunya. Suster, saya mohon, tolong izinkan saya untuk mengadopsi bayi ini, suster. Saya akan menganggap bayi ini adalah anak kandung saya.
yang dilahirkan oleh istri saya. Kalau memang permintaan saya untuk mengadopsi anak ini dikabulkan, pasti akan membuat hati istri saya senang dan tidak akan hancur hatinya. Dan saya juga akan mengakui kepada dia bahwa dialah yang melahirkan bayi ini. Selama ini istri saya sudah menjalani masa kehamilan yang sangat-sangat berat. Istri saya berharap bahwa bayi yang dikandungnya akan bisa dilahirkan dengan selamat dan sehat. Tapi ternyata takdir berkata lain. Bayi kami meninggal. Dan istri saya belum sempat melihat karena dia dalam keadaan kritis. Di saat yang sama, saya mendengar ada seorang bayi ditinggalkan oleh ibunya. Dan hati kecil saya langsung tergerak. Ketika melihat bayi ini, entah kenapa, saya ingin sekali melindungi dia. Bayi ini seperti sebuah jawaban dari Tuhan. Dan penunjuk hati saya dan hati istri saya. Saya mohon, suster, tolong izinkan saya untuk mengadopsi bayi ini. Saya pribadi tidak keberatan kalau Bapak mau mengadopsi bayi ini. Apalagi Bapak sudah mempunyai persyaratan untuk menjadi adopter. Tapi sewaktu-waktu nanti ibu kandungnya bayi ini kembali, sedangkan proses untuk mengadopsi belum disahkan di mata hukum, bayi ini wajib dikembalikan kepada ibu kandungnya. Saya rasa ibunya tidak akan kembali, suster. Kalau memang ibu itu sayang dan menginginkan bayi ini, dalam kondisi apapun, dia tidak akan pernah meninggalkan bayinya. Tolong biarkan bayi ini menjadi pelengkap kebahagiaan saya dan istri saya, suster. Saya janji, saya akan menyayangi bayi ini seperti saya menyayangi anak saya sendiri, suster.
Ini bayi kita. Dia cantik banget ya. Iya. Sayang. Sayang. Aku akan kasih dia nama Putri Aurora. Artinya adalah seorang perempuan yang bercahaya. Semoga dia bisa menjadi anak yang pintar, cantik, cantik wajahnya, cantik hatinya juga. Dan semoga dia bisa membawa kebahagiaan bagi orang-orang di sekitarnya. Amin. Namanya indah banget, Mas. Sayang. Kamu tuh buah hatinya ibu dan bapak, sayang. Ibu akan merawat dan menyayangi kamu sepenuh hati, sayang. Saya melihat pengorbanan Bapak itu begitu besar karena dia sangat mencintai istrinya. Saya juga melihat istri Bapak itu sangat bahagia dan tidak henti-hentinya menciumi bayi yang dia kira anak kandungnya. Sementara bayi yang dia lahirkan sudah dimakamkan. Saya benar-benar mengira kalau Ibu Nawang dan Pak Jaka adalah orang tua kandung saya, Sus. Jadi siapa sebenarnya orang tua kandung saya? Rumah sakit ini pasti punya data semua pasiennya kan? Rumah sakit ini tidak punya data ibu kandung kamu. Gimana mungkin, Sus? Bukannya semua pasien yang datang ke rumah sakit ini harus langsung didata? Waktu itu, ibu kamu datang dengan pendarahan yang sangat hebat. Dan saat itu juga butuh penanganan yang cepat. Jadi, kami langsung untuk menangani proses persalinannya. Tapi, belum sempat kami data. Ibu kamu sudah pergi. Suster ingat gak? Waktu itu ibu kandung saya datang sama siapa? Sendirian atau didampingin? Seingat saya, dia datang sendirian dan tidak sama siapa-siapa. Aku benar-benar gak nyangka ada seorang ibu yang tega ngebiarin anaknya. Kalau bukan karena Ibu Nawang, aku pasti akan tumbuh besar di panti asuhan. Mungkin ibu kamu punya alasan kenapa dia tega untuk meninggalkan kamu.